Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai makhluk yang paling dimuliakan Tuhan, manusia patut bersyukur atas segala karunia yang diberikan olehnya. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik dari segi fisik maupun nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam jiwa. Manusia bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat jika dapat memaksimalkan karunia akal dan mengendalikan nafsunya. Namun juga dapat bisa lebih rendah daripada binatang jika hawa nafsunya dibiarkan liar tidak terkendali. Salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia adalah memberinya peringatan agar berhati-hati menghadapi tipu daya iblis. Sesungguhnya iblis muncul di segala sudut kehidupan manusia. Ia menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam surat Yasin ditegaskan, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Quran Surat Yasin ayat 60. Iblis sangat membenci kepada anak cucu Adam. Jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah, bahkan ibadahnya melampaui para malaikat. Iri hati dan kesombongan yang membuat iblis menjadi makhluk Tuhan yang terkutuk. Iblis disuruh Tuhan bersujud kepada Adam, tapi ia menolaknya. Di saat yang bersamaan para malaikat dengan penuh kerendahan hati melaksanakan perintah sujud tersebut, iblis merasa lebih mulia daripada Adam karena ia diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Karena arogansi dan pembangkangannya itulah iblis diusir dari surga. Ia mendapat laknat dari Tuhan selama-lamanya hingga hari kiamat. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Adam dan anak cucunya. Bahkan menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu Adam jauh lebih besar pada Nabi Adam alaihissalam. Pertimbangannya, karena iblis diciptakan dari api, anak cucu Adam dari air, sementara Adam dari tanah liat. Iblis benar-benar menjadi musuh besar bagi manusia. Iblis mengancam manusia dengan 7 ancaman. 4 diantaranya ada di surat An-Nisa. "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." Quran Surat An-Nisa ayat 119. Dan yang ketiga di surat Al-A'raf, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Inilah 9 nama dan tugasnya iblis. Dalam kitab Marokil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syarah Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, dijelaskan bahwa iblis mempunyai 9 anak, masing-masing mempunyai nama dan tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah Khanzab. Khanzab adalah setan yang bertugas menimbulkan was-was di dalam sholat. Yang kedua adalah Walhan. Walhan adalah setan yang bertugas menimbulkan was-was dalam bersuci atau bertoharoh. Yang ketiga adalah Zalambur. Zalambur adalah setan yang bertugas di pasar untuk menggoda orang-orang yang berjual beli hingga berbicara sia-sia, bersumpah bohong, memuji dagangannya, mencurangi takaran dan timbangannya. Yang keempat adalah A'war. A'war adalah setan yang bertugas menggoda laki-laki dan perempuan untuk berbuat zina. Ia sering disebut dengan setan zina. Ia meniupkan kemaluan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hal yang tidak senonoh.
Yang kelima adalah washan. Washan adalah setan yang bertugas memberatkan kepala dan kelopak mata hingga tidak bisa bangun untuk mengerjakan sholat dan sebagainya. Ia juga membangunkan orang untuk berbuat buruk atau maksiat seperti zina dan sebagainya. Ia membawa selimut dari kulit babi untuk menidurkan orang di waktu subuh, menebarkan sekam ke mata manusia sehingga mengantuk berat. Yang keenam adalah tabar. Tabar yaitu setan yang bertugas menggoda wanita untuk menjerit dan menampar pipi, meratapi kesedihan dan sebagainya. Yang ketujuh adalah dasim. Dasim adalah setan yang bertugas menemani manusia yang sedang makan atau memasuki rumah dengan tidak menyebut nama Allah, tidur di atas tempat tidur mereka, serta memakai baju yang dilipat dengan tidak menyebut nama Allah. Ada yang mengatakan ia adalah setan yang berusaha menimbulkan permusuhan di antara suami istri untuk memisahkan antara keduanya. Yang kedelapan adalah matun. Matun bertugas menyebarkan berita hoak atau kebohongan. Ada yang mengatakan matun bertugas menyiarkan berita bohong yang ditiupkan ke telinga manusia sedangkan berita itu tidak ada sumbernya. Dan yang kesembilan adalah abiyat. Abiyat adalah setan yang bertugas menggoda para nabi dan wali. Adapun para nabi mereka selamat darinya, sedangkan para wali mereka memeranginya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah ia pun tersesat. Demikianlah yang disebut oleh Husain bin Sulaiman Ar-Rashidi. Demikianlah 9 anak cucu setan musuh yang nyata yang dikutip dari kitab Maraqil Ubudiyah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.